Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Awalia dan dengan rekan saya yang bernama Farhan Zain. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai konsep motivasi kerja dalam SDM. Pengertian motivasi kerja. Apa itu motivasi kerja? Motivasi kerja adalah dorongan internal dan eksternal yang membangkitkan semangat, memberi arah, dan mempertahankan perilaku individu untuk mencapai tujuan kerja tertentu. Motivasi ini dapat berasal dari faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu termasuk minat, nilai pribadi, ambisi, dan kepuasan kerja. Yang termasuk faktor eksternal, yaitu gaji, penghargaan, promosi, dan lingkungan kerja. Selanjutnya ada pendekatan dalam motivasi kerja. Yang pertama ada metode adat dari Taylor. Fokus pada efisiensi kerja dan insentif gaji. Semakin banyak hasil kerja, semakin tinggi bayaran. Yang kedua ada pendekatan hubungan manusia dari Elton Mayo yang berisi interaksi sosial dan perhatian terhadap kebutuhan sosial karyawan, meningkatkan motivasi dan produktivitas. Yang ketiga ada pendekatan sumber daya manusia dari McGregor. Isinya yaitu karyawan dimotivasi oleh keinginan untuk berprestasi dan merasa memiliki pekerjaan yang bermakna, tidak hanya uang. Lalu yang keempat, pendekatan kontemporer, yaitu berisi yang pertama teori isi, yang kedua teori proses, yang ketiga teori penguatan. Teori isi yaitu memahami kebutuhan individu, teori proses memahami proses berpikir dalam memilih tindakan. Lalu ada teori penguatan yaitu memperkuat perilaku melalui konsekuensi. Selanjutnya ada teori-teori motivasi kerja. Yang pertama ada teori kebutuhan dari Abraham Maslow. Abraham Maslow menyusun hierarki kebutuhan manusia dalam 5 tingkat, yaitu fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Selanjutnya ada teori lapangan dari Kurt Lewin, berisi motivasi dipengaruhi oleh interaksi antara individu dan lingkungan. Perilaku kerja seseorang adalah hasil dari dinamika antara kebutuhan pribadi dan kondisi lingkungan kerja saat itu. Selanjutnya ada teori dua faktor dari Frederick Herzberg, yaitu membagi faktor yang mempengaruhi motivasi menjadi dua, yaitu faktor higienis dan faktor motivator. Faktor higienis ini mencegah ketidakpuasan, yaitu gaji, kebijakan, kondisi kerja. Lalu selanjutnya ada faktor motivator seperti pendorong kerjanya, yaitu prestasi, teori selanjutnya ada teori ERG dari Clayton Adelpher, mengembangkan teori Maslow menjadi 3 kebutuhan utama. Yang pertama existence, yaitu kebutuhan dasar dan keamanan. Lalu ada relatedness, yaitu kebutuhan sosial dan interaksi. Lalu ada growth, yaitu pengembangan pribadi dan aktualisasi diri. Selanjutnya ada teori keadilan dari equity theory. Karyawan membandingkan input usaha, waktu, loyalitas, dan output, yaitu gaji dan promosi, dengan orang lain. Yang adil itu motivasinya terjaga, kalau tidak adil menurunkan semangat kerja. Lalu yang terakhir ada teori pengharapan dari Viktor Fromm. Motivasi dipengaruhi oleh 3 komponen utama. Yang pertama ekspektansi, yaitu usaha, lalu kinerja, lalu ada instrumentality, yaitu kinerja dan penghargaan, lalu ada valence, yaitu nilai pribadi terhadap penghargaan. Ada juga rumus motivasi yaitu proses E kali dan pelaksanaan motivasi kerja. Latar belakang historis. Teori motivasi mulai berkembang pada tahun 1950-an saat formulasi dan prosedur pelaksanaan motivasi mulai diterapkan secara ilmiah. Pengertian motivasi dan prosesnya, motivasi adalah dorongan untuk bertindak baik dari dalam diri maupun pengaruh lingkungan. Proses motivasi melibatkan yang pertama, dorongan batin, yang kedua, pemberian alasan, yang ketiga, tindakan menuju tujuan.
Proses pelaksanaan motivasi kerja. Menurut para ahli, Sperling 1967, proses diawali dari dorongan batin disertai penyesuaian diri. Baron dan kawan-kawan 1980, motivasi adalah proses mengembangkan dorongan internal. Robbins dan Coulter, prosesnya berupa usaha terarah untuk memenuhi kebutuhan individu dan organisasi. Dessler, proses ini terjadi melalui pengaruh internal dan eksternal yang membentuk Oke, semangat dan selanjutnya ada ketekunan kerja. prinsip-prinsip motivasi kerja. Yang pertama itu ada prinsip partisipasi, yang kedua itu ada prinsip komunikasi, yang ketiga itu ada prinsip mengakui andil bawahan, yang keempat itu ada prinsip pendelegasian wewenang, dan yang terakhir itu ada prinsip memberi perhatian. Selanjutnya, itu ada teknik pemenuhan kebutuhan pegawai. Pemenuhan kebutuhan pegawai merupakan fundamen yang mendasari perilaku kerja. Yang selanjutnya itu ada teknik komunikasi persuasif. Teknik ini dirumuskan disebut sebagai kayak caranya AIDAS. Itu yang pertama A-nya itu attention atau perhatian. Yang kedua itu ada interest atau minat. Dan yang terus selanjutnya D itu desire atau hasrat. Lalu ada D lagi itu decision atau keputusan. Terus A itu action, aksi atau tindakan. Dan yang terakhir itu S itu satisfaction atau kepuasan. Selanjutnya itu studi kasus dari PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia atau Persero Tbk sebagai perusahaan BUMN di bidang teknologi dan informasi menghadapi tantangan besar dalam menghadapi transformasi digital. Untuk menjaga produktivitas dan kinerja karyawan, perusahaan menerapkan berbagai strategi motivasi kerja yang terencana dan terarah. Pengertian motivasi kerja. PT Telkom memandang motivasi kerja sebagai faktor penting yang mendorong karyawan untuk mencapai target kerja yang tinggi dan berinovasi di tengah perubahan digital. Selanjutnya, itu ada pendekatan motivasi kerja. Pendekatan humanistik. Itu artinya Telkom memberikan perhatian pada keseimbangan kehidupan kerja melalui kebijakan remote working dan fleksibilitas jam kerja. Selanjutnya ada pendekatan manajerial. Manajemen rutin mengadakan program performance review dan coaching untuk menjaga semangat kerja. Selanjutnya itu teori-teori motivasi kerja. Yang pertama itu teori Maslow. Telkom menyediakan kebutuhan dasar seperti gaji dan tunjangan, hingga kebutuhan aktualisasi diri melalui program pelatihan digital dan kesempatan promosi. Yang B itu teori Herzberg. Itu artinya Telkom membedakan antara motivator seperti tantangan kerja dan hygiene faktor seperti fasilitas kantor. Selanjutnya itu yang C itu teori MC Cleland. Itu artinya Telkom mengidentifikasi karyawan berbasis kebutuhan akan pencapaian, kepuasan, dan afiliasi, lalu menyesuaikan gaya kepemimpinan. Lalu mengetahui proses dan pelaksanaan motivasi kerja. PT Telkom menggunakan sistem manajemen kinerja balance scorecard untuk mengidentifikasi tujuan karyawan, memberi umpan balik, dan menyesuaikan insentif berdasarkan pencapaian. Lalu prinsip-prinsip motivasi kerjanya, prinsip penghargaan yaitu memberikan reward berbasis kinerja. Terus prinsip partisipasi itu karyawan dilibatkan dalam pengambilan keputusan proyek tertentu. Dan yang terakhir itu prinsip keadilan yang artinya semua karyawan mendapatkan kesempatan pelatihan dan promosi berdasarkan penilaian objektif. Dan selanjutnya yang terakhir itu teknik motivasi kerja pegawai. Telkom menerapkan berbagai teknik seperti yang pertama itu Employee Recognition Program, yang kedua itu Career Development Training, yang ketiga itu Flexible Working Arrangement, dan yang terakhir itu Team Building Activities. Kesimpulan dan sarannya. Kesimpulannya itu yang pertama adalah motivasi kerja merupakan faktor penting yang mempengaruhi produktivitas dan keberhasilan organisasi.
Motivasi tidak hanya berkaitan dengan penghargaan finansial, tapi juga aspek psikologis dan sosial yang mendorong karyawan bekerja secara optimal. Penerapan prinsip keadilan, pengakuan, dan pengembangan diri sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Selanjutnya, saran. Organisasi sebaiknya secara rutin menganalisis kebutuhan motivasi karyawan dan mengembangkan program motivasi yang mencakup aspek material dan non-material. Pelatihan bagi manajer dalam memahami dan menerapkan teori motivasi juga penting. Selain itu, menciptakan budaya kerja dan yang suportif dan terbuka terhadap aspirasi karyawan akan meningkatkan semangat dan komitmen kerja. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.